wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Zelina Hakim, mahasiswi Universitas Islam Raden Intan Lampung, NPM 18510200160, Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas B. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah operasional bank syariah dan praktik. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi produk dan akad dalam aktivitas perbankan syariah Indonesia. Kodifikasi yang pertama, penghimpunan dana atau funding, terdiri dari dua prinsip, yaitu satu, berprinsip simpanan menggunakan akad wadiah. Contoh produknya meliputi 1. Giro syariah, 2. Tabungan syariah. Yang kedua, berprinsip investasi menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Contoh produknya meliputi 1. Giro syariah, 2. Tabungan syariah, 3. Deposito syariah. Kodifikasi yang kedua, penyaluran dana atau financing, terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Contoh produknya meliputi 1. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah, 2. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah, 3. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah mutanakisoh. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa. Contoh produknya meliputi 1. Pembiayaan atas dasar akad ijarah, 2. Pembiayaan atas dasar akad ijarah mutahiyah bitamil, 3. Pembiayaan atas dasar akad multijasa. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Contoh produknya meliputi 1. Pembiayaan atas dasar akad murabahah, 2. Pembiayaan atas dasar akad kepemilikan emas atau PKE, ketiga, pembiayaan atas dasar akad istisna, keempat, pembiayaan atas dasar akad salam. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam. Contoh produknya meliputi 1. Pembiayaan atas dasar akad qard, 2. Pembiayaan atas dasar akad talangan BPIH, 3. Pembiayaan atas dasar akad qard beragun emas. Kodifikasi yang ketiga, penyediaan jasa atau servis. Contoh produknya meliputi 1. Produk jasa letter of credit atau LC syariah menggunakan 3 akad. Yang pertama, akad wakalah bil ujrah. Yang kedua, akad wakalah bil ujrah dan qard. Yang ketiga, akad wakalah bil ujrah dan hawalah. Kedua, produk jasa bank garansi syariah menggunakan akad kafalah. Yang ketiga, produk jasa transfer dan inkaso menggunakan akad wakalah. Yang keempat, produk jasa gadai syariah atau rahan menggunakan 3 akad, yaitu akad rahan, qard, dan ijarah. Yang kelima, produk syariah chart qard menggunakan 3 akad, yaitu akad kafalah, qard, dan ijarah. Yang keempat, produk jasa penukaran valuta asing menggunakan akad sarf. Yang ketujuh, penggunaan produk pembayaran menggunakan 2 akad, yaitu akad wakalah dan akad ijarah. Kodifikasi selanjutnya yaitu aktivitas lain dalam perbankan syariah Indonesia. Contoh produknya meliputi 1. Safe deposit box menggunakan akad ijarah, 2. Traveler checks menggunakan akad wakalah atau wadiah, 3. Payroll menggunakan akad wakalah, 4. Virtual account atau VA menggunakan akad ijarah, 5. Cash pick up and delivery menggunakan akad wakalah atau ijarah, 6. Escrow account menggunakan akad wakalah, 7. Bank garansi menggunakan akad kafalah. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi produk pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat Indonesia. Produk pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat Indonesia merupakan produk pembiayaan yang membantu calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif
seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan perlengkapan rumah. Dalam produk IB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat Indonesia terdapat dua pilihan akad, yaitu 1. Akad murabahah, akad jual beli, 2. Akad ijarah multijasa, yaitu akad sewa jasa. Keuntungan produk pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat Indonesia yaitu 1. Menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah. 2. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 3. Uang muka ringan. 4. Platform pembiayaan lebih besar. 5. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. 6. Pembiayaan sampai dengan 50 juta rupiah dan tidak perlu agunan. 7. Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah existing Bank Muamalat Indonesia. 8. Persyaratan pengajuan yang mudah dan proses persetujuan yang singkat. Persyaratan pengajuan pembiayaan produk IB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat Indonesia yaitu terdiri dari 1. Nasabah perorangan. 2. Usia maksimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan. 3. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun. 4. Terdapat perjanjian kerjasama terkait payroll dengan penyaluran pembiayaan multiguna. 5. BI checking dalam 5 bulan terakhir harus lancar. 6. Status karyawan tetap minimal 3 tahun, termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. 7. Melengkapi persyaratan administratif pengajuan terdiri dari yang pertama, formulir permohonan pembiayaan untuk individu. Yang kedua, fotokopi KTP, KK, surat nikah apabila sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, slip gaji dan surat keterangan kerja. Yang kelima, surat rekomen dari HR atau atasan langsung. Keenam, fotokopi legalitas agunan seperti sertifikat tanah atau rumah, BPKB mobil atau motor, biliet deposito untuk pembiayaan lebih dari 50 juta.